Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan bepantan masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi. Pada hari ini kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya, kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Yesus terangmu pelita hatiku. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Ayub 14 ayat 1-6. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan
dapat menikmati harinya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ayub 14 ayat 7 sampai 14. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan juga sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur buatlah sembuh. Yesus Tuhan,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami rindu untuk mendengar. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 27, ayatnya yang ke-57 sampai ayat yang ke-66 yang berbunyi demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Berharap di tengah duka. Demikian tema ibadah Sabtu Sunyi saat ini. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami sebuah peristiwa yang begitu mengguncangkan sehingga hidup ini terpaksa terasa sangat berat dan tanpa makna, bahkan kita kehilangan pengharapan? Mungkin ada di antara kita yang belum lama ini mengalaminya. Mungkin karena sakit atau karena kehilangan orang yang kita kasihi, atau bahkan karena pandemi ini. Ada rasa khawatir, bingung, dan banyak lagi tanya, akankah kehidupan kita menjadi hancur? Kita tidak sendirian. Orang-orang yang terdekat dengan Yesus pun mengalami perasaan demikian. Selama kurang lebih 3 tahun, mereka hidup dengan penuh harapan dan kagum pada sosok bersahaja dalam diri Yesus. Namun hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, harapan mereka musnah. Hati mereka hancur saat melihat sosok Yesus tak bernyawa di kayu salib. Orang yang biasanya berbondong-bondong mengikuti Yesus, kini satu persatu pergi meninggalkan dia. Bahkan para muridnya pun hanya mampu melihat keberadaan Yesus dari jauh. Tinggallah beberapa sosok yang terlihat dalam narasi bacaan kita pasca kematian Yesus. Yang pertama adalah Yusuf dari Arimatea. Tidak banyak yang kita ketahui tentang Yusuf selain tertulis bahwa ia adalah orang Arimatea yang kaya.
Dan ia juga adalah orang yang telah menjadi pengikut Yesus secara diam-diam. Yusuf menemui Pilatus untuk meminta mayat Yesus, dan Yusuf memperlakukan mayat Yesus dengan sangat baik. Ia mengapani dengan kain yang sangat baik dan meletakkannya di kuburan yang baru saja digali. Setelah itu, dia pergi. Sosok kedua yaitu Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Wanita-wanita ini mengikuti Yesus bahkan sampai di depan kubur, dan sambil meratap mereka menunggu kubur Yesus. Sedangkan sosok yang ketiga adalah kelompok imam-imam kepala orang-orang Farisi yang rupanya sangat memperhatikan perkataan Yesus semasa hidupnya. Karena kekhawatiran mereka bahwa jasad Yesus akan dicuri, maka dia meminta kepada Pilatus agar kubur Yesus dijaga dan diberi materai. Ketiga sosok ini menarik untuk disandingkan tentang bagaimana reaksi mereka terhadap kematian Yesus. Yusuf dari Arimatea menunjukkan cintanya kepada Yesus dengan memperlakukan jasad Yesus sebaik-baiknya. Namun setelah selesai pemakaman, ia kemudian pergi. Ini menandakan bahwa Yusuf mudah move on. Sementara wanita-wanita itu tetap berada di depan kubur Yesus dan meratap. Mereka menunggu kubur Yesus. Dan kita tahu selanjutnya bahwa mereka adalah saksi dari kebangkitan Kristus yang pertama. Pada hari ini kita juga menyaksikan sosok pemuka agama Yahudi. Tentu saja reaksi mereka berbeda. Mereka memang khawatir dan cemas, tetapi ini karena wujud benci mereka, wujud tidak suka mereka kepada Yesus, dan takut kalau mayat Yesus dicuri oleh para murid. Saudara-saudara, sekali lagi, pada hari ini kita memasuki Sabtu Sunyi, perayaan transisi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kematian Yesus bukanlah titik akhir dalam karya keselamatan Allah. Akan tetapi para pengikut Yesus tidak mengetahui bahwa Yesus akan bangkit. Kematian Yesus di mata para pengikutnya adalah sebuah kematian yang tragis, di mana mereka kehilangan pengharapan, hati mereka berkeping-keping. Boleh dikatakan mereka kehilangan segalanya. Serupa dengan rasa kehilangan yang dirasakan oleh para pengikut Yesus, Ayub pun mengalami hal yang sama dalam bacaan kita tadi. Kita menyaksikan betapa Ayub berada dalam situasi yang sangat terpuruk. Bahkan dia mengatakan bahwa sekalipun pohon ditebang masih akan bertunas, sementara dia tidak. Pupuslah semua harapan yang dimiliki oleh Ayub. Sedemikian terpuruknya Ayub, sehingga ia meminta agar dirinya disembunyikan dalam dunia orang mati agar terhindar dari murka Allah. Saudara-saudara, apa yang dirasakan Ayub dan juga pengikut Yesus pasca kematiannya juga sangat mungkin kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Seperti para murid, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa traumatis yang mengguncangkan kehidupan, bahkan iman kita. Perasaan putus asa, kecewa, sedih, dan trauma adalah hal yang wajar kita rasakan sebagai manusia dalam menghayati Sabtu Sunyi. Kali ini, marilah kita datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Kita buka hati kita. Kita akui keterbatasan kita. Kita akui kekurangan kita. Sebagai manusia yang memiliki luka, dapat merasa lelah. Kerap kita berada di ambang kehancuran atau ambang batas. Namun di tengah keterbatasan tersebut, kita pun mengalami pengharapan akan karya Allah yang terus berjalan. Bahkan yakinlah bahwa di balik penderitaan
ada karya Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Dini dan juga para kasepuhan yang lain. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk para penatua, aktivis, dan simpatisan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, terlebih negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu, ya Allah. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara ini, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami, ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Firman-Nya dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jamin naungan. Mari kita bersama-sama berdiri, kita menaikkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pulanglah dalam pengharapan akan janji Allah. Ia terus berkarya walau dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosea